Oke, baiklah. Kita lanjut kembali materi selanjutnya yaitu tentang ya kali ini tentang DBMS ya atau Database Management System. Ini masih terkait dengan project kita ya. Kita tidak akan membahas detail ya tentang DBMS akan tetapi ya hanya yang terkait dengan project kita ya. Eh, untuk database ini ada mata kuliah tersendiri yaitu sistem basis data. Itu akan dibahas detail tentang database. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sekilas saja tentang database. Mengapa kita kita bahas di sini karena eh, project kita berbasis web, lalu nanti ada database-nya. Nah, database-nya menggunakan apa? Nah, ini apa itu database yang kita bahas di sini. Oke, di V-Class Bapak juga sudah lampirkan ya materi. Ini Bapak ambil dari website Hostinger. Di sini pembahasan tentang apa itu database atau DBMS ya, pengertiannya apa, kemudian jenisnya apa, dan contohnya ada apa. Ya, kalau kaitannya dengan proyek kita ya karena proyek kita nanti aplikasinya berbasis web, lalu ada database-nya, makanya kita di server kita perlu persiapkan DBMS-nya. Kita mau pakai di DBMS apa gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu tentang apa itu DBMS atau Database Management System. Nah, di sini kita langsung saja ya ke pengertian DBMS ya. Jadi pada intinya eh, ya sebentar kita baca dulu sini. Ya, data adalah sekumpulan informasi seperti teks, angka, media yang semuanya bisa dikelola dalam database. Ya, jadi kan kita membahas kalau kita bahas di mata kuliah database sistem basis data itu ya kita menyimpan data. Itu seperti apa nama, nomor NPM dan lain-lain ya. Jadi data itu bisa dalam bentuk teks ya, angka ya number atau media lainnya yang bisa dikelola dalam database. Nah, pengelola database ini ya yang mengelola data tadi, yang menyimpan dan mengelolanya ada sebuah sistemnya ya. Sistemnya kita sebut dengan DBMS. Jadi kalau kita mendengar istilah DBMS atau Database Management System, yaitu adalah sistem yang fungsinya untuk mengelola database yang kita akan simpan nantinya. Oke, itu tentang DBMS. Oke, kemudian ya nanti detailnya kalian baca sendiri ya. Nah, ini di DBMS ada engine-nya, ada query language-nya. Kita biasanya menggunakan adalah SQL ya atau Structured Query Language. Tapi ada juga ya yang MQL yang MongoDB, Query Language dan lain-lain. Nah, ini bisa kalian baca. Kemudian, nah, emang ada apa saja sih jenis-jenis DBMS itu? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan Relational Database Management System. Ya, kalau di mata kuliah sistem basis data, ya kita menggunakan Oracle ya. Nah, itu yang kita pelajari adalah terkait Relational Database Management System atau database yang atau sistem yang mengelola database relasional. Relasional ini dicirikan ya salah satunya adalah dia dalam bentuk tabel ya kelebihannya ya, lalu bisa menyimpan data dalam jumlah besar, dia bisa terdistribusi dan lain-lain. Pada intinya jenis database management system atau sistem yang bisa mengelola database yang pertama adalah RDBMS atau DBMS yang relasional. Data-datanya disimpan dalam bentuk tabel dan cirinya ya dia relasional. Itu yang biasa kita pelajari. Nah, untuk proyek kita juga kita nanti akan menggunakan RDBMS ya, Relational Database Management System. Lalu selain relasional ada jenis apa lagi sih sistem manajemen database ini? Ya, ada lagi yang disebut dengan dokumen database management system. Nah, ini kalau dokumen database management system ini untuk menyimpan datanya kita bukan dalam bentuk tabel ya, tapi dalam bentuk dokumen. Mungkin yang sering kalian dengar adalah ada dalam bentuk JSON ya. Jadi dia seperti dokumen saja, tidak relasional gitu ya. JSON. Mungkin kalau kita lihat ada gambar nggak ya? JSON. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran penyimpanan data dengan format JSON ya atau dokumen ya. Dia seperti dokumen biasa. Nah, ini tidak relasional ya.
Nah, masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Nah, itu akan dibahas di mata kuliah sistem basis data ya, lebih detailnya. Kemudian ada lagi selain dokumen, ada juga yang columnar database management system atau CDBMS ya. Yaitu sesuai namanya ya, menyimpannya dalam format kolom ya, tujuannya untuk mencapai performa yang tinggi. Ya, biasanya CDBMS ini digunakan bisnis yang menyimpan data dengan kapasitas besar gitu ya. Oke. Nah, itu ya, tiga jenis di sini dibahas tentang database management system atau sistem yang banyak digunakan, yang digunakan untuk mengelola database ya, untuk menyimpan data. Itu ada yang relasional ya, menyimpan data dalam bentuk tabel. Kemudian ada dokumen database management system atau DBMS ya, menyimpan datanya dalam bentuk dokumen. Kemudian ada kolumnar ya, yang dokumen tadi contohnya seperti JSON gitu ya, dan ada bentuk lainnya. Dan kalau ada yang kolumnar, kolumnar ini ya menyimpan dalam bentuk kolom ya, biasanya untuk data yang dalam jumlah besar. Kemudian setelah kita memahami ya, ada tiga jenis yang kita bahas ya, tentang jenis-jenis DBMS. Lalu yang paling populer itu apa sih contohnya? Tadi kan jenisnya ya. Sekarang yang paling populer itu apa? Gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada MySQL atau MySQL. Nah, ini dia adalah untuk mengelola atau sistem yang mengelola database relasional. Dia menggunakan SQL dan arsitektur client server. Ya, ini ya, di BMS yang populer yang digunakan adalah MySQL. Dia mendukung bahasa C, C++, Java, Perl, PHP ya. Nah, ini yang terkait dengan proyek kita. Dia support juga ya bahasa PHP, Python juga support, Ruby juga support. Ya, jadi kalau program kita atau proyek kita dikembangkan menggunakan bahasa ini, dia support dengan DBMS MySQL. Nah, ini banyak digunakan ya. Dan juga untuk proyek kita akan menggunakan MySQL. Jadi nanti kalian akan diminta untuk menginstal MySQL atau MySQL-nya di server kalian. Kemudian selain MySQL, ada sistem apa lagi yang biasanya digunakan untuk mengelola database? Di sini ada PostgreSQL. PostgreSQL adalah sistem manajemen database open source tingkat perusahaan. Jadi ini biasanya levelnya yang kalau PostgreSQL ini umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar lah gitu ya. Dia juga mendukung relasional. Jadi kalau MySQL itu untuk khusus relasional, tapi kalau untuk Postgre ini dia mendukung database relasional atau yang disimpan dalam bentuk tabel tadi, dan juga mendukung JSON ya untuk query non relasional. Jadi PostgreSQL ini support untuk database relasional atau bisa digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk relasional, dan juga support juga untuk yang dalam bentuk dokumen atau JSON ya, atau query non relasional. Dia juga support untuk banyak bahasa pemrograman ya. Aduh, chat. Tadi ada Python, ada Ruby, Java, C, C++, dan Perl. Begitu juga dengan PHP ya. Oke, kemudian ada lagi sistem manajemen database yang lain yang disebut dengan MongoDB. Ya, MongoDB ini adalah sistem database untuk dokumen, not only SQL. Ya, ini bahasa pemrograman yang support cukup banyak ya. Ini PHP support, Scala, Swift, C Sharp ya. Cocok untuk semua sistem operasi ya, Linux, Windows, Mac OS. Nah, ini juga banyak nih penggunanya ini. Dia gratis. MongoDB database tanpa skema ya. Kalau yang relasional itu tadi dengan skema, kalau MongoDB tidak dengan skema. Jadi pada intinya kalau MongoDB ini adalah untuk data yang sistem database dokumen, not only SQL. Yang bukan hanya SQL ya. Jadi dia support dengan data yang dokumen ya. Data tidak terstruktur lah dia ya. Oke.
ada lagi Cassandra Database, nah ada Oracle Database. Nah ini yang kita bahas ya, yang kita gunakan di mata kuliah sistem basis data. Kita menggunakan DBMS bernama Oracle Database. Nah ini termasuk cukup populer juga ya, perusahaan-perusahaan besar juga banyak menggunakan Oracle Database ya. Kalau kita nonton Liga Inggris juga ya, biasanya ada Oracle Data Cloud-nya gitu ya, jadi menggunakan Oracle. Ini cukup banyak. Eh, Oke, ya itu tadi ya beberapa pembahasan terkait database management system ya. Jadi pada intinya proyek kita membutuhkan database atau database management system. DBMS itu ada beberapa jenis ya, ada yang relasional, ada non relasional. Nah, yang kita gunakan untuk proyek kita adalah yang relasional. Nah, yang relasional contohnya adalah MySQL. Bisa juga PostgreSQL, tapi untuk yang mata kuliah kita ini kita akan gunakan MySQL. Jadi di sini sudah Bapak lampirkan ya panduan untuk melakukan instalasi MySQL di Ubuntu server kalian masing-masing. Jadi silahkan ikuti panduannya. Nanti jika ada kendala, silahkan dituliskan saja kendalanya, dilaporkan di link yang Bapak sediakan untuk pelaporan error saat instalasi. Oke, ini diikuti saja ya. Atau kalian boleh juga sih kalau punya website lain yang lebih mudah digunakan untuk atau diikuti ya untuk menginstal MySQL di server. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah MySQL ini adalah uh, database management system atau aplikasi atau sistem yang digunakan untuk mengelola database ya yang kaitannya dengan proyek kita. Ini termasuk relasional. Oke, jadi MySQL adalah salah satu database management system. Nah, kali ini kita gunakan MySQL. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan terkait di BMS. Jadi ya nanti selanjutnya akan penjelasan tentang tugas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.